Tahukah kalian bahwa atom karbon adalah atom dengan kelimpahan terbesar keempat di alam semesta? Dengan kelimpahan atom karbon yang cukup besar, tidak mengherankan jika kita banyak menemukan zat yang mengandung atom karbon. Contohnya, batu bara yang menjadi bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Kemampuan atom karbon untuk membentuk ikatan dengan atom lainnya sehingga membentuk senyawa karbon berhubungan erat dengan kekhasan yang dimiliki atom karbon. Apakah kalian mengetahui apa saja kekhasan yang dimiliki atom karbon? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Definisi senyawa karbon. Cabang ilmu kimia yang secara khusus mempelajari senyawa karbon adalah kimia organik. Oleh karena itu, senyawa karbon seringkali disebut sebagai senyawa organik. Pertengahan tahun 1700-an adalah awal mula perkembangan ilmu kimia organik. Saat itu, senyawa karbon didefinisikan sebagai senyawa yang hanya diperoleh dari makhluk hidup, seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Oleh karena itu, para ilmuwan pada zaman itu berpendapat bahwa senyawa karbon adalah senyawa alami yang tidak dapat dihasilkan di laboratorium. Akan tetapi, pendapat tersebut ternyata salah. Karena pada tahun 1828, seorang ilmuwan asal Jerman bernama Friedrich Wöhler berhasil menyintesis senyawa organik urea atau NH2,2CO dari pemanasan senyawa amonium sianat atau NH4OCN yang merupakan senyawa anorganik. Hasil percobaan yang dilakukan Wöhler menjadi dasar pemikiran bahwa senyawa karbon dapat dihasilkan secara alami dari makhluk hidup ataupun melalui sintesis laboratorium. Senyawa karbon yang dihasilkan secara alami dari makhluk hidup disebut sebagai senyawa karbon organik. Sementara itu, senyawa karbon yang dihasilkan dari hasil sintesis laboratorium atau buatan disebut sebagai senyawa karbon anorganik. Uji pembakaran senyawa karbon. Mengidentifikasi kandungan senyawa karbon dalam suatu zat dapat dilakukan dengan uji pembakaran. Uji pembakaran dilakukan dengan membakar zat yang mengandung senyawa karbon, menggunakan nyala api dan zat pengoksidasi berupa gas oksigen di udara. Berdasarkan ketersediaan gas oksigen, proses pembakaran senyawa karbon dapat terjadi secara sempurna dan tak sempurna. Pembakaran sempurna adalah proses pembakaran senyawa karbon dengan jumlah gas oksigen atau O2 yang cukup untuk mengubah seluruh senyawa karbon menjadi uap air atau H2O, gas karbon dioksida atau CO2, dan energi kalor. Pembakaran sempurna senyawa karbon tidak akan menghasilkan zat sisa pembakaran berupa abu, arang, asap, atau jelaga yang berwarna hitam. Contohnya, pembakaran sempurna bensin yang mengandung senyawa isooktana atau C8H18 dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Pembakaran tak sempurna adalah proses pembakaran dengan jumlah gas oksigen atau O2 yang tidak cukup untuk mengubah seluruh senyawa karbon menjadi uap air atau H2O, gas karbon dioksida atau CO2, dan energi kalor. Akibatnya, dalam pembakaran tak sempurna, senyawa karbon akan berubah menjadi uap air atau H2O, gas karbon monoksida atau CO, kalor, dan zat sisa pembakaran berupa abu, arang, asap, atau jelaga yang berwarna hitam yang mengandung karbon. Contohnya, pembakaran tak sempurna bensin yang mengandung senyawa isooktana atau C8H18 meninggalkan asap berwarna hitam dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Identifikasi gas karbon dioksida atau CO2.
Mengidentifikasi banyaknya gas karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran senyawa karbon dapat dilakukan dengan mengalirkan gas karbon dioksida atau CO2 yang diperoleh dari hasil pembakaran senyawa karbon menggunakan selang menuju wadah yang berisi air kapur atau CaOH2. Gas karbon dioksida tersebut kemudian akan bereaksi dengan air kapur dan mengubah warna air kapur menjadi keruh. Kekeruhan ini menunjukkan terbentuknya senyawa kalsium karbonat atau CaCO3. Pekatnya kekeruhan menunjukkan banyaknya gas karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran senyawa karbon secara kualitatif. Persamaan reaksi kimia yang terjadi antara gas karbon dioksida dan air kapur adalah sebagai berikut. Sumber-sumber senyawa karbon. Di alam, senyawa karbon dapat diperoleh dari berbagai sumber. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, organisme. Senyawa karbon dapat dihasilkan dari proses respirasi dan dekomposisi organisme yang telah mati. Pada proses respirasi yang dilakukan manusia dan hewan akan dihasilkan gas karbon dioksida. Selain dari hewan dan manusia, gas karbon dioksida juga diperoleh dari pembakaran bahan bakar kendaraan dan emisi pabrik. Gas karbon dioksida yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis yang menghasilkan senyawa karbohidrat kompleks seperti amilum dan gas oksigen. Gas oksigen kemudian digunakan oleh manusia dan hewan untuk proses respirasi dan akan menghasilkan gas buang berupa gas karbon dioksida. Hal ini menunjukkan bahwa organisme seperti hewan, manusia, dan tumbuhan adalah penghasil senyawa karbon alami sehingga senyawa karbon dapat terus ada di bumi. Kedua, batu bara. Batu bara adalah sumber senyawa karbon dari alam yang berwujud batuan sedimen berwarna hitam dan mudah terbakar. Batu bara berasal dari tumbuhan yang telah mati dan tenggelam di dalam rawa. Proses pembentukan batu bara melalui dua tahap, yaitu tahap penggabutan dan tahap pembatubaraan. Tahap penggabutan adalah tahap ketika sisa-sisa tumbuhan yang terakumulasi tersimpan dalam kondisi bebas oksigen atau anaerob di dalam rawa dengan sistem pengeringan yang buruk dan selalu tergenang air. Tumbuhan yang telah mati akan mengalami pembusukan dan melepaskan senyawa karbon dioksida, air, dan amonia untuk membentuk humus. Selanjutnya, humus akan diubah oleh bakteri anaerob menjadi gambut. Tahap pembatubaraan adalah gabungan dari proses biologi, kimia, dan fisika yang terjadi karena pengaruh tekanan dan suhu yang tinggi serta terjadi selama jutaan tahun terhadap komponen organik dari gambut. Pada tahap ini, presentase hidrogen dan oksigen akan berkurang, sedangkan presentase karbon akan meningkat sehingga terjadi pembentukan batu bara. Pengambilan batu bara umumnya dilakukan dengan penambangan di daerah yang memiliki simpanan batu bara yang cukup melimpah. Batu bara dapat diolah lebih lanjut melalui proses karbonisasi atau carbonization untuk menghasilkan gas batu bara, terbatu bara, dan kokas. Ketiga, gas alam. Gas alam adalah sumber senyawa karbon dari alam yang berwujud gas dan mudah terbakar. Gas alam dihasilkan dari proses pengendapan jasad renik yang berasal dari hewan dan tumbuhan selama jutaan tahun lalu yang terjebak dalam suatu ruang yang ditutup oleh batuan di dalam tanah atau di dasar laut. Hal ini mengakibatkan jasad renik tersebut berada dalam kondisi tekanan dan suhu yang tinggi serta bebas dari gas oksigen. Tekanan, suhu tinggi, waktu pengendapan yang sangat lama, dan aktivitas bakteri anaerob akan menguraikan jasad renik tersebut serta mengubahnya menjadi gas alam.
Contoh dari gas alam adalah gas metana atau CH4, gas etana atau C2H6, gas propana atau C3H8, dan gas butana atau C4H10. Pengambilan gas alam dapat dilakukan melalui proses pengeboran untuk membentuk sumur di daerah yang memiliki simpanan gas alam yang melimpah. Selanjutnya, sumber gas alam yang terdapat di dalam sumur tersebut dialihkan dengan pipa menuju penampungan gas alam yang terdapat di permukaan tanah. Gas alam dapat diubah menjadi bentuk cairan melalui proses kondensasi atau pendinginan. Keempat, minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber senyawa karbon di alam yang berwujud cairan dan mudah terbakar. Proses pembentukan minyak bumi sama dengan proses pembentukan gas alam. Selain itu, ketika proses pengeboran, keduanya seringkali ditemukan bersamaan. Pengambilan minyak bumi dapat dilakukan dengan pengeboran untuk membentuk sumur di daerah yang memiliki simpanan minyak bumi yang melimpah. Selanjutnya, sumber minyak bumi yang terdapat di dalam sumur tersebut akan dialirkan dengan pipa menuju penampungan minyak bumi di permukaan tanah. Pengolahan minyak bumi lebih lanjut dilakukan dengan proses pemanasan berdasarkan titik didihnya, atau dikenal sebagai distilasi bertingkat. Dengan demikian, akan diperoleh produk seperti gas, naftalena, bensin, kerosin, diesel, oli, parafin, dan aspal. Batu bara, gas alam, dan minyak bumi adalah sumber senyawa karbon alami yang tidak dapat diperbarui. Artinya, sumber senyawa karbon tersebut akan habis pada suatu saat. Sementara itu, sumber senyawa karbon yang berasal dari hewan, manusia, dan tumbuhan adalah sumber senyawa karbon alami yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis. Kekasan atom karbon. Terdapat 4 kekasan atom karbon, yaitu sebagai berikut. Pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Atom karbon terletak di golongan 4A periode 2 dengan nomor atom 6 dan konfigurasi elektronnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, elektron valensi dari atom karbon terletak pada 2s2 2p2 dan jumlah elektron valensinya adalah 4. 4 elektron valensi tersebut dapat membentuk ikatan kovalen dengan 4 atom lain sehingga atom karbon akan mencapai kestabilannya dengan memenuhi kaidah oktet, yaitu membentuk 8 elektron di kulit valensinya. Atom karbon mampu membentuk ikatan kovalen dengan berbagai atom dari golongan non-logam, terutama atom hidrogen, oksigen, dan nitrogen, serta atom dari golongan halogen yang terdiri atas atom fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Berikut adalah beberapa contoh ikatan kovalen antara atom karbon dan atom-atom lainnya. Kedua, jari-jari atom karbon relatif kecil. Besar kecilnya jari-jari atom dipengaruhi oleh kuat lemahnya gaya tarik inti atom terhadap elektron di kulit valensi. Gaya tarik inti atom terhadap elektron di kulit valensi yang makin lemah menyebabkan jari-jari atom makin besar. Sementara itu, gaya tarik inti atom terhadap elektron di kulit valensi yang makin kuat menyebabkan ukuran jari-jari atom makin kecil. Dalam tabel periodik unsur, jari-jari atom makin besar dari atas ke bawah dalam satu golongan. Sedangkan dalam satu periode, jari-jari atomnya makin besar dari kanan ke kiri. Karena elektron valensi dari atom karbon terletak pada 2s2 2p2 yang memiliki nilai bilangan kuantum utama atau n sama dengan 2,
Elektron valensi atom karbon terletak di kulit L. Kulit L adalah kulit elektron kedua terdekat dari inti atom. Hal ini mengakibatkan gaya tarik inti atom karbon terhadap elektron di kulit valensinya cukup besar, sehingga ukuran jari-jari atom karbon relatif kecil. Besar kecilnya ukuran jari-jari atom berpengaruh terhadap kekuatan ikatan yang dibentuk dari suatu atom. Makin kecil ukuran jari-jari atom, makin kuat ikatan yang terbentuk. Begitu pula sebaliknya. Karena atom karbon memiliki jari-jari atom yang relatif kecil, yaitu sekitar 70 pikometer, ikatan yang dibentuk oleh atom karbon dengan atom-atom lainnya bersifat cukup kuat. Ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai hidrokarbon. Jika atom karbon membentuk ikatan dengan sesama atom karbon dan atom hidrogen, akan terbentuk senyawa hidrokarbon. Berdasarkan jenis ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya, senyawa hidrokarbon dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah senyawa yang ikatan antara atom karbonnya terbentuk dari ikatan kovalen tunggal. Hidrokarbon ini disebut juga sebagai alkana. Contohnya N-pentana atau normal pentana atau C5H12. Hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang ikatan antar atom karbonnya terbentuk dari ikatan kovalen rangkap 2 atau rangkap 3. Hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan kovalen rangkap 2 disebut juga sebagai alkena. Contohnya etena atau C2H4. Sementara itu, contoh hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan kovalen rangkap 3 atau disebut alkuna adalah 1-heksuna atau C6H10. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hidrokarbon alifatik dan siklik. Hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik adalah senyawa yang ujung rantai karbonnya tidak saling terhubung atau dapat dikatakan sebagai hidrokarbon rantai terbuka. Hidrokarbon alifatik dapat berupa hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Contoh hidrokarbon alifatik jenuh adalah N-butana atau normal butana atau C4H10. Sedangkan contoh hidrokarbon alifatik tak jenuh adalah 1-butena atau C4H8. Selain itu, hidrokarbon alifatik juga dapat dikelompokkan menjadi hidrokarbon alifatik rantai lurus dan rantai bercabang. Contoh hidrokarbon alifatik rantai lurus adalah N-pentana atau normal pentana atau C5H12. Sedangkan contoh hidrokarbon rantai bercabang adalah 2-metilbutana atau C5H12. Hidrokarbon siklik. Hidrokarbon siklik adalah hidrokarbon dengan ujung rantai karbon yang tertutup atau saling terhubung, sehingga dapat membentuk suatu cincin. Hidrokarbon siklik dikelompokkan menjadi sikloalkana, sikloalkena, dan aromatik. Sikloalkana adalah hidrokarbon siklik yang berasal dari senyawa alkana. Artinya, cincin karbon yang dihasilkan hanya memiliki ikatan kovalen tunggal. Contohnya siklopropana atau C3H6. Sementara itu, sikloalkena adalah hidrokarbon siklik yang berasal dari senyawa alkena. Artinya, cincin karbon yang dihasilkan memiliki setidaknya satu ikatan kovalen rangkap 2. Contohnya siklopropena atau C3H4. Jika suatu hidrokarbon siklik mengandung ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap 2 yang berselang-seling, hidrokarbon tersebut dikenal sebagai hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon ini dinamakan demikian karena memiliki aroma yang khas.
Contohnya, benzena atau C6H6 memiliki aroma seperti bensin. Dan naftalena atau C10H8 memiliki aroma seperti kapur barus. Ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap dua yang berselang-seling dalam hidrokarbon aromatik menyebabkan munculnya awan elektron di sekitar ikatan kovalen rangkap dua. Awan elektron ini menyebabkan elektron-elektron yang berada di sekitar ikatan kovalen rangkap dua dapat berpindah atau terdelokalisasi. Mudahnya elektron dalam hidrokarbon aromatik untuk mengalami delokalisasi menyebabkan terbentuknya struktur resonansi. Struktur resonansi adalah dua atau lebih struktur Lewis yang digunakan untuk menggambarkan delokalisasi elektron dalam hidrokarbon aromatik. Contohnya, struktur resonansi dari senyawa benzena atau C6H6 sebagai berikut. Dalam struktur resonansi benzena, tanda anak panah menunjukkan delokalisasi elektron di dalam strukturnya. Pembahasan lebih lengkap mengenai hidrokarbon aromatik akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya. Berdasarkan jenis atom-atom penyusunnya, hidrokarbon siklik dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu homosiklik dan heterosiklik. Hidrokarbon homosiklik adalah senyawa hidrokarbon siklik yang hanya tersusun atas atom karbon dan atom hidrogen. Contohnya, benzena atau C6H6. Hidrokarbon heterosiklik adalah senyawa hidrokarbon siklik yang salah satu atom karbon atau atom hidrogen yang dimilikinya digantikan oleh atom lain, seperti atom sulfur, atom oksigen, dan atom nitrogen. Contohnya 2H azirin atau C2H3N. Keempat, atom karbon memiliki 4 posisi yang berbeda. Ketika atom karbon berikatan dengan atom karbon lainnya, atom karbon tersebut dapat menempati 4 posisi sebagai berikut. Atom karbon primer adalah atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon lain dalam rantai karbonnya. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang terikat langsung pada dua atom karbon lain dalam rantai karbonnya. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon lain dalam rantai karbonnya. Atom karbon kuarterner adalah atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon lain dalam rantai karbonnya. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, senyawa karbon dapat dihasilkan secara alami dari makhluk hidup ataupun melalui sintetis laboratorium. Kedua, senyawa karbon yang dihasilkan secara alami dari makhluk hidup disebut sebagai senyawa karbon organik. Ketiga, senyawa karbon yang dihasilkan dari hasil sintetis laboratorium atau buatan disebut sebagai senyawa karbon anorganik. Keempat, mengidentifikasi kandungan senyawa karbon dalam suatu zat dapat dilakukan dengan uji pembakaran. Kelima, berdasarkan ketersediaan gas oksigen, proses pembakaran senyawa karbon dapat terjadi secara sempurna dan tak sempurna. Keenam, mengidentifikasi banyaknya gas karbon dioksida yang dihasilkan dari hasil pembakaran senyawa karbon dapat dilakukan dengan mengamati kekeruhan yang terbentuk dalam larutan air kapur. Ketujuh, sumber senyawa karbon alami yang berasal dari batu bara, gas alam, dan minyak bumi tidak dapat diperbarui. Sementara itu, sumber senyawa karbon alami yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan manusia dapat diperbarui. Kedelapan, beberapa kekasan atom karbon adalah sebagai berikut. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Atom karbon memiliki jari-jari atom yang relatif kecil. Atom karbon dapat membentuk rantai hidrokarbon. Atom karbon memiliki 4 posisi yang berbeda. Kesembilan, berdasarkan jenis ikatan yang terdapat dalam rantai karbonnya,
Hidrokarbon dikelompokkan menjadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Ke-10. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi hidrokarbon alifatik atau rantai terbuka dan siklik atau rantai tertutup. Ke-11. Senyawa hidrokarbon alifatik terdiri atas senyawa hidrokarbon alifatik rantai lurus dan bercabang. Ke-12. Senyawa hidrokarbon siklik terdiri atas senyawa sikloalkana, sikloalkena, dan aromatik. Ke-13. Berdasarkan jenis atom-atom penyusunnya, senyawa hidrokarbon siklik dapat dikelompokkan menjadi hidrokarbon homosiklik dan heterosiklik.